Bukan kita main bangga-bangga. Saya wajib membanggakan Rasulullah. Dan saya bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Saya senang menjadi umat Nabi Muhammad. Dengan cara bagaimana saya bisa mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Jangan kita merasakan, wah saya malu kalau mengatakan saya ini umat Nabi Muhammad karena saya belum melakukan kose. Saya tidak pernah malu walaupun saya masih belum seperti mereka. Saya mengatakan saya umat Nabi Muhammad. Idola saya Nabi Muhammad, kecintaan saya Nabi Muhammad, manusia yang saya banggakan Nabi Muhammad, manusia yang saya rindukan Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita banggakan. Kita tidak perlu takut sama orang. Sampaikan, Nabi Muhammad adalah kecintaanku, Nabi Muhammad kesayanganku, Nabi Muhammad yang aku rindukan, Nabi Muhammad yang ingin aku berjumpa dengannya, Nabi Muhammad aku setiap saat bersolawat aku ingin mendapat syafaatnya. Sampaikan. Tak perlu kita kecil hati. Jangan kita kecil hati wahai umat Nabi Muhammad. Kalian mempunyai pemimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat amat dicintai oleh Allah. Nabi yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai pembawa rahmat. Bagaimana kami tidak mengidolakan? Idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ku rindukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ku harapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengharapkan yang lain. Kami berbuat seperti ini ya Allah, tiada lain kami ingin berjumpa Rasulullah. Tampakkan wajah beliau walaupun dengan dosa-dosa yang sering kami lakukan. Ya Allah, saat ini jadikan kami semua hilang dosanya dan kami bisa berjumpa Nabi Muhammad. Apa yang bisa menjadi kenikmatan di muka bumi ini? Apa coba? Harta yang kalian miliki tidak ada artinya harta. Tidak ada artinya kekayaan, tidak ada artinya pangkat, tidak ada artinya apapun yang Anda miliki di dunia ini kalau Anda tidak mempunyai rasa cinta oleh Nabi kepada Nabi Muhammad atau tidak dicintai Nabi Muhammad. Tidak ada artinya. Semua ini hangus, semua ini tidak ada manfaat. Para ulama mengatakan bagaimana saya ini bisa merasa aman kalau Rasulullah SAW tidak cinta kepada saya. Tidak ada keamanan. Makanya kita selalu, apa gunanya kita selawat? Apa gunanya kita keliling selawat? Tidak ada lain. Kita ingin mendapatkan syafaat beliau. Apa yang diinginkan? Semua yang kita miliki sirna. Dan tidak sedikit pun ya akan membawa kita menuju kenikmatan kalau semua yang kita miliki tidak kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat? Mereka tiap hari tidak bisa tidur sebelum memandang wajah Rasulullah. Bahkan mereka tidak ingin meninggalkan Rasulullah. Beliau kalau sampai Rasulullah menyampaikan sesuatu tentang keinginan, mereka orang yang pertama yang mengatakan aku ya Rasulullah. Dalam segala macam hal, dalam peperangan, dalam apapun, mereka berkorban demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi mengagungkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ayo hadirin dan hadirat, terutama syekhir-syekhir mania dan semua jamaah-jamaahku. Saya bukan orang yang baik, tapi saya ingin menjadi baik. Saya membawa solawat ini dengan niat dan tujuan supaya Allah menerima amal-amal kita berkat Nabi Muhammad. Ayo sayangi Rasulullah, cintai Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, bangga dengan Rasulullah. Terus sampaikan pesan-pesan kebanggaan ini dengan Rasulullah. Di mana tempat saya bangga menjadi umat Nabi Muhammad, di mana tempat saya harus tunjukkan akhlak Nabi Muhammad, di mana tempat saya harus mengikuti adab-adab Rasulullah. Tunjukkan kepada masyarakat kalau kalian ini adalah umat rahmatan lil alamin, umat Nabi rahmah, umat Nabi membawa contoh yang luar biasa. Tunjukkan. Jangan kalian dihinakan oleh umat yang lain karena sifat-sifat kalian yang tidak mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini rahmat. Di mana tempat tadi musuh-musuh Rasulullah pun mencaci Rasulullah, mengatakan ya Rasulullah berikan kepada kami harta dari Allah bukan dari orang tuamu. Rasulullah tidak sakit hati. Sifat-sifat seperti ini harus kita tonjolkan di masyarakat. Apapun cacian orang terhadap kita, kita tidak perlu sakit hati. Karena Nabi kita juga sudah pernah dicaci. Apapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini, cacian, sakit hati atau berbuat apapun, apapunlah perbuatan yang jelek, itu sudah pernah dirasakan di zaman Rasulullah.
Rasulullah pernah dilempar batu, Rasulullah pernah dicaci, Rasulullah pernah dikatakan penyihir, Rasulullah pernah dianiaya. Kita tidak ada artinya. Kita mungkin disalahkan, kita mungkin tidak, kita selawatan pakai terbang, dikafir-kafirkan, disalahkan. Silahkan. Rasulullah sebelumnya sudah pernah mendapatkan ucapan-ucapan seperti itu. Kita harus yakin dan kita harus misalnya kalau mendapatkan sesuatu cacian atau ujian, kita lihat Nabi Muhammad yang tidak pantas saja diuji. Beliau sudah pernah merasakan, saya manusia yang pantas mendapat ujian sekian 100 kali lipat mungkin daripada ujian yang ada. Ya. Semua kebaikan di muka bumi ini sumbernya pula dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian kebetulan mendapat ujian, ingat bahwa Nabi Muhammad juga pernah diuji seperti ujian kalian. Yang pantasnya Nabi Muhammad tidak pantas diuji. Jangan takut, ya, jangan takut. Ayo, cintai Rasulullah. Bangkit kita, semarakkan kehidupan ini. Jadikan bangsa kita bangsa Indonesia yang cinta Nabi Muhammad, bangsa Indonesia yang mengidolakan Nabi Muhammad, bangsa Indonesia yang mengikuti adab dan akhlak Nabi Muhammad. Bangsa Indonesia yang tidak keluar daripada jalur Nabi Muhammad. Bangsa Indonesia yang tahu adab-adab yang dilakukan Nabi Muhammad. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa yang penuh dengan adab. Bangsa yang penuh dengan istilahnya kenikmatan-kenikmatan berkat. Kita mengikuti aturan-aturan Nabi Muhammad. Kalau tidak, kita tidak akan merasakan kenikmatan. Karena sudah jamnya 10:30. Saya mohon maaf, mungkin saya ke bawah dengan cerita tadi Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah kita sama-sama, ayo kita berdoa, doakan saudara-saudara kita yang belum kenal supaya jadi kenal, yang sudah kenal tidak lepas daripada apa yang dikenal, dan mudah-mudahan terus bisa mengikuti. Yang penting itu ikutnya, bukan cuma mengidolakan tapi tidak mengikuti. Ikutnya itu penting. Adabnya, akhlaknya kepada orang tua, kepada yang muda, kepada pejabat, kepada rakyat, kepada masyarakat. Kita harus punya adab. Bagaimana Rasulullah? Buka sejarah sirah nabawiyah. Sejarah-sejarah Rasul itu dibacakan di rumah-rumah tangga kita atau didengarkan di rumah-rumah tangga supaya mereka kenal bagaimana Rasulullah. Oh subhanallah. Ayo kita. Rasulullah rindu dengan kita. Rasulullah sayang dengan kita. Rasulullah cinta dengan kita. Rasulullah selalu memamerkan kita kepada sahabat-sahabatnya sebelum kita lahir. Kenapa kita menyakiti beliau? Jangan. Gembirakan beliau dengan sholat 5 waktu kita. Gembirakan beliau dengan apa? Birrul walidain kita. Gembirakan beliau dengan menyambung tali silaturahmi di antara kita. Gembirakan beliau dengan keloman kita, derma kita, dengan menolong sesama kita. Gembirakan Rasulullah dengan kita menggembirakan umat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada umat Nabi Muhammad sedih di muka bumi ini. Gembirakan semua mereka agar mereka merasa senang bahwa kami menjadi umat Nabi Muhammad.